Wah itu nggak tahan kopi dangdutnya itu luar biasa ya. Kita terus jadi berkat di tahun 2024. Jangan berhenti, terus belajar dari Tuhan Yesus. Bahkan belajar dari kesalahan kita. Jangan di-repeat kalau bisa tahun ini kita sudah belajar smart. Tahun 2023 tentunya penuh tantangan. Tapi saya percaya Tuhan akan menuntun kita tahun ini dalam segala rencananya. Yang percaya katakan amin. Berapa jam lagi kita akan bertemu lagi di sini. Yaitu di Breakfast with God. Jangan targetkan untuk menonton rerun. Ikut live-nya. On-site-nya kalau bisa. Pasang waker nanti pagi. Ya, di sini nanti ada yang jam 2, pintu udah buka, orang-orang pada datang. Tahun lalu ada pula orang-orang yang sampai nggak pulang di luar sana nunggu. Betapa sungguh-sungguh jemaat ini. Kita mau start the year right. Dan nanti pasti akan ada sesuatu yang Tuhan izinkan kita bawa sebagai bekal sepanjang tahunan. Ada urapan dan kita biasakan sungkem di kaki Yesus untuk memulai tahun ini. Dengan urapan yang baru. Dan jangan datang dengan tangan hampa, saya dan istri sudah siapkan, hingga anak-anak kami bertiga, satu-satu akan membawa persembahannya kepada Tuhan di samping kami suami istri. Kami sudah siapkan porsinya. Jadi saya punya mimpi adalah, anak kami tiga-tiga akan memberi persembahan terbesar mereka. Selama hidup mereka sampai hari ini. Jadi kita akan terus mendukung misi lewat visi misi Gereja Mawar Sharon GMS yang untuk terus mendirikan gereja di mana-mana dan juga terus untuk mengirim misionaris ke segala mancanegara. Saya terus dapat kabar di grup pendeta, di grup hamba-hamba Tuhan Gembala GMS, siapa-siapa sudah mulai terpanggil kita kirim ke sini, ke situ, bahkan sampai Eropa. Di Tuhan itu baik. Makasih untuk dukungan jemaat. Besok pagi tidak ada seorang pun di antara kita penerima, termasuk saya, kita semua pemberi. Dan kita mau sungguh-sungguh mendukung misi Yesus Kristus, termasuk lewat Mawar Sharon Peduli, Yayasan MSP yang tadi kita lihat, ya, kita juga akan terus seperti itulah, jiwa-jiwa menangis membutuhkan jangkauan kasih, jadi kita nggak boleh pura-pura nggak dengar ya kan. Ya, jadi amplop di depan saya ini adalah simbolnya saja. Ini bukan fundraising, tapi ini adalah sebuah wujud kasih. Saya nggak pernah mau datang ke hadirat Allah kayak begituan tangan hampa. Saya pasti mau breakfast dengan Tuhan dan Tuhan izinkan saya yang bayar. Ceritanya gitulah. Masa Tuhan traktir terus, kadang-kadang kita juga harus berkorban. Mari kita ulurkan tangan kita berdoa untuk amplop-amplop kita bawa besok pagi. Roh Kudus yang jamah, kami semuanya sehingga kami bisa memberi dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Kami percaya Tuhan jemaat ini adalah jemaat teladan. Semuanya kami itu rindu menjadi mitra-mitra Yesus Kristus di atas muka bumi. Berapa jam lagi Breakfast with God dimulai. Kami mau datang memuliakan Tuhan, bawa persembahan ya Tuhan Yesus untuk datang ke kakimu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seharian ini saya banyak bicara tentang hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya rasa ini adalah topik yang pas di awal tahun. Menu khotbahnya Anda lihat sendiri di sini ada 5. Saya ambil dari contoh Nuh, hubungan Nuh dengan Tuhan. Itu dia. Dan kita masuk ke kebaktian yang terakhir malam ini sebelum sambung Breakfast with God nanti subuh. Dan ibadah umum kelima, belajar dari kesalahan. Saya akan tunjukkan bahwa Nuh pun bukan orang sempurna sekalipun Tuhan menyebutnya tidak bercacat celah. Kita buka sama-sama di Kejadian pasal 9. Sebuah kejadian yang memalukan. Bahwa seorang nabi pun di perjanjian lama, seorang hamba Tuhan juga bisa buat kesalahan. Dan kita harus belajar dari kesalahan Nuh, dan kita bisa memetik sesuatu. Orang pintar, orang yang pandai adalah orang yang belajar dari kesalahan orang lain, tidak perlu di-repeat di dalam hidup kita. Tapi juga perlu belajar dari kesalahan sendiri. Mumpung salah nih, bertobat dari kesalahan itu jangan sia-siakan kesalahan masa lalu. Pastikan jadi pembelajaran yang berharga. Kejadian pasal yang ke-9, kita akan baca ayat per ayat, lalu nanti saya akan jelaskan. Nuh dan anak-anaknya, anak-anak Nuh yang keluar dari Bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapak Kanaan. Yang 3 inilah anak-anak Nuh dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Berhenti di situ, saya jelaskan dulu. Nabi Nuh dan istrinya 2. 3 orang anaknya 5. 3 orang mentunya 8. Masuk dalam Bahtera. Lagu sekolah minggu. Lalu hujan turunlah.
Lalu hujan turunlah, masuk dalam bahtera. Itu lagu sekolah minggu. Tadi di kebaktian salah satu, saya jelaskan dalam bahasa Chinese-nya. Padahal tidak terhubung. Kejadian Nuh, memang nanti dari Sem, Ham, Yafet ini keturunan seluruh bangsa-bangsa. Semua bangsa dan ras. Itu keturunan dari 3 anak Nuh. Tapi kan Injil itu masuk kan masih nanti-nanti. Kok bisa ya kata cuan atau kapal atau bahtera dalam bahasa Chinese Mandarinnya itu ada tulisan karakter pa 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kou, mulut, pa kou. Tulisannya beginilah kira-kira. Ya, kelihatan ya? Udah hafal ya? Ya, gitu ya, kira-kira gitu ya. Ada 8 mulut, 8 mouths to feed. 8 mulut untuk makan. Kok bisa ya? Luar biasa loh. Di setiap budaya itu ada kesaksian Tuhan. Bahwa Alkitab ini benar. Jadi tadi saya jelaskan ini sesuatu ya. Saya jelaskan dari sisi yang interesting. Saya sebut lagi. Jadi ada 8 orang. Ada 8 orang. Tapi herannya ayat 19. Yang 3 inilah anak-anak Nuh. Dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh dunia. Kok bisa ya? Dari 3, Nuh dan istrinya tidak tambah. Tidak tambah anak lagi. Tambah cucu iya dan cicit kemudian. Tapi mereka tidak beranak cucu lagi. Tapi dari 3 anak ini menjadi miliaran manusia hari ini. Kita belajar sesuatu sebelum belajar dari kesalahan, mari kita belajar dari kebenaran. Orang itu kalau benar sama Tuhan, Tuhan bisa pakai yang sedikit dan buat banyak. 5 roti 2 ikan itu matematika Allah. 5 tambah 2 bukan sama dengan 7. 5 tambah 2 minimal 5.000 laki-laki makan hari itu. Di tahun pergeseran yang besar ini juga tahun mujizat. Jangan remehkan sedikit yang kau punya, tolong dikelola. Kalau kita punya sedikit, jangan minder sama yang punya banyak. Namanya pergeseran itu selalu akan ada dalam dunia ekonomi, orang kaya baru, selalu ada orang miskin baru. Jangan harapkan orang-orang yang berhasil jatuh miskin. Miliki hati yang baik. If you have a wish, kalau Anda punya suatu wish, keinginan, inginkan orang lain diberkati. Miliki hati yang mulia terhadap sesama. Tapi kabar baiknya kalau selama ini kita terpuruk di bawah, misalnya ekonomi kita, tahun ini, meskipun kita bukan mencari berkat, tapi percayalah bahwa Tuhan akan memberkati hidupmu. Katakan amin dulu. Kalau Anda punya sedikit misalnya talenta, jangan malu dengan orang yang berbakat. Bakat bukan segalanya. Mungkin Anda kurang berbakat, mungkin kita kurang talenta. Justru kita latihannya lebih. Nanti bisa-bisa si kura-kura balap kelinci. Ini tahun di mana putus asa tidak diperbolehkan. Orang yang di bawah apapun juga. Mungkin IQ-nya di sekolah dia selalu juara pertama dari belakang, juara kedua. Tapi tahun ini Tuhan bisa geser sesuatu. Things might change. Masih bisa berubah. Tapi demikian pula orang-orang yang sudah di depan jangan gaya. Gak ada yang namanya kalau berurusan dengan materi, gak ada orang namanya harta itu bisa turun-temurun 7 keturunan, gak habis, itu gak ada. Anda bisa habis sekali di Las Vegas atau di Macau, duduk sekali kalau anakmu penjudi bisa habis amblas di sana. Janganlah Anda punya rasa aman yang palsu. Belajar dari kesalahan orang banyak. Titanic gak mungkin bisa roboh. Tuhan pun gak bisa menenggelamkannya yang buat Titanic bilang begitu. Kena es batu, tenggelam sampai dasar. Never have the wrong kind of confidence. Jangan pernah kita itu merasa aman di luar Tuhan. Tapi orang dalam Tuhan tidak ada alasan untuk Anda khawatir apa-apa. Sekalipun mungkin kita gak punya apa-apa. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, katakan amin. Yang 3 inilah anak Nuh dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. That's the power of divine blessing. Itulah kuasa
berkat ilahi. Kalau Allah memberkatimu, jikalau Allah di pihakmu, siapa lawanmu? Kalau Tuhan yang membuka pintu, siapa bisa menutupnya? Kalau Tuhan yang meninggikanmu, siapa bisa merendahkan? Tapi kalau Tuhan yang menerkammu, siapa yang melepaskan? Dialah singa dari Yehuda. Dari ayat ini kita harus belajar sesuatu di hidup ini. Kita gak boleh sombong. Minder gak boleh, sombong juga jangan. Gak boleh. Ya, masih ada banyak perubahan-perubahan yang di luar dugaan. Karena itu, saya pelajari dari ayat 19, if three can become billions. Kalau 3 bisa menjadi miliaran manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allahku. Ayat 20 kita pelajari dulu. Nuh, dari diri Nuh ya. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Berhenti di situ ayat 20. Nuh dulu petani. Dia umur 500-an. 500 tahunan lebih dia jadi petani. Tadi pada waktu dia umur 600. Tuhan menginterupsi. Kehidupan normalnya pun berubah. Jangan pernah Anda terus pegangi apa yang natural. Karena Allah kita supranatural. Kadang-kadang Tuhan melakukan sesuatu yang di luar agenda dan perencanaanmu. Dan di tahun yang ke-600 usianya, orang zaman dulu memang hidupnya sepanjang itu. Tuhan tiba-tiba datang kepada Nuh. Dan dia berfirman, buatlah batra. Kamu yang bikin batra itu. Aku akan tuntun kamu seorang petani. Yang gak ngerti soal arsitektur, bangunan, apalagi perkapalan. Disuruh bikin vessel. Coba bayangkan kalau saya jadi Nuh, saya pasti garuk-garuk kepala Tuhan. Aku hanya tahu bercocok tanam. Aku gak punya teknologinya. Dan saya juga tidak punya tenaganya. Dari mana datangnya semua sumber daya itu? Sedangkan Nuh waktu membangun kapal itu, dia bangun dengan keluarganya. Makanya butuh 70 tahun untuk bangun dan selesaikan. Batra itu kira-kira jadinya selama itu lebih dari 7 abad. Bagi Nuh kalau disuruh Tuhan melakukan sesuatu, dia percaya Tuhan pasti sediakan. Dan Nuh tahu kalau Tuhan itu supranatural, jadi tidak boleh kalau kita diberitahu sesuatu, kita ukur Tuhan dengan mata alami. Kalau kita dengar suara Tuhan dan diteguhkan lagi, Tuhan berbicara beberapa kali. Kalau Anda belum mengerti, simpan di hati. Belajar dari kesalahan orang lain di perjanjian baru seperti Sakaria yang diberitahukan bahwa mereka suami istri sudah lampau usia bisa hamil. Mereka sudah manula. Tapi diberitahu kamu akan melahirkan seorang nabi namanya Yohanes Pembaptis. Nabi terakhir perjanjian lama, nabi pertama perjanjian baru. Dia gak percaya, langsung bisu. Kalau kita belum mengerti, kalau Allah berbicara, simpan di hati. Tuhan gak perlu ditolong kok. Kalau Tuhan bicara, Tuhan pasti buka dunia itu kepadamu. Kau gak harus paksakan diri. Nanti segala sesuatu pasti indah pada waktunya. Yang penting respon hati. Yang penting kita meresponi Tuhan. Yang penting pada waktu melangkah, kita melangkah. Waktu berdoa, kita berdoa. Dan Nuh ini seorang petani dulunya. Lalu dia berubah bidang keperkapalan. Coba bayangkan. Ngerti apa dia? Ngerti apa dia hari ini misalnya perkapalan cruise line atau tongkang atau apa, nggak tahu. Ngerti apa dia? Lu belajarnya studinya aja bukan itu. Tapi dia sukses besar. Single-handedly sendiri. Hanya dengan istri dan 3 anaknya. Dan 3 menantunya. Dan dia bangun bahtera terbesar di atas gunung lagi. Itu dari mana kakek tua itu bisa angkat kayu sekuat itu? Allah tidak hanya memberimu kemampuan rohani. Kalau Allah berbicara sesuatu, ada proyek sesuatu dalam hidupnya, Allah juga akan menyediakan kekuatan jasmanimu. Tuhan tidak pernah suruh kita melakukan sesuatu lalu not provide the fund. Tidak akan memberikan kepada kita dananya. Tuhan tidak akan memberi kita dayanya. Tuhan tidak memberi kita orang ahlinya, nggak mungkin. Kalau Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, langkah pertama memang iman, tapi langkah kedua mulai kelihatan. Di dalam dunia itu mulai dibukakan dan kunci-kunci akan diserahkan ke tanganmu. Sebab Allahku itu bertanggung jawab, you know. Allah kita itu bertanggung jawab. Kalau kita itu disuruh Tuhan pindah dari satu tempat ke tempat lain, mungkin pada awalnya itu susah, tapi setelah kita melakukannya akan ada penyertaan Tuhan.
Tapi ini ayat tidak boleh dipakai untuk orang-orang yang aku mau pekerjaan lebih baik, lalu quit dulu, lalu nunggu pekerjaan waktu dia keluar lihat antrian orang yang mau menggantikan pekerjaannya, yang mau interview banyak sekali. Jangan bodoh, jangan gegabah. Kalau Tuhan bicara, semua akan serba damai sejahtera waktu kita melangkah. Tapi Nuh menjadi petani, saya jelaskan sesuatu ya. Ada sesuatu yang luar biasa tentang sifat Nuh yang kita bisa pelajari. Sebelum kita belajar dari kesalahannya, kita belajar dulu dari kebenarannya. Nuh itu menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Jadi hidupnya dulu adalah seorang petani, lalu Tuhan suruh dia buat kapal. Lalu setelah kapal itu kelar, ada firman berikutnya berbunyi, masuklah ke dalam bahtera. Setelah dia masuk dalam bahtera, air bah 40 hari, hujan lebat maksudnya, lalu 150 hari kemudian baru mulai surut. Nuh itu tinggal di kapal itu cukup lama, hampir setahunan. Dan waktu dia keluar dari kapal dan meninggalkan bahtera itu nggak bisa kepakai lagi. Karena waktu terjadi air bah, bahtera itu mengapung-ngapung di atas muka bumi, bahkan ujung gunung tertinggi seperti Himalaya pun tertutup semua. Jadi betul-betul air itu mepet ke langit, sudah nutup begini. Air di atas langit dan air di bawah langit, tadi saya jelaskan, geologi dunia zaman dulu atau ciptaan Allah itu beda dengan dunia hari ini. Dulu sebelum zaman Nuh belum ada hujan. Jadi rapat-rapat tuh tingkap langit, tidak pernah ada rintik-rintik, makanya nggak ada pelangi. Semua irigasi itu dari bawah mata air. Jadi nanti itu air atas dibuka, air bawah mata airnya meluap, jadi air ketemu air, tidaklah ada lagi angkasa. Cuman tipis di situ sisa untuk bahtera itu yang tingginya, saya lupa, tingginya berapa ya? 25 meter, nggak salah. Terus gitu. Nutup. Ya. Nah, setelah selesai Nuh, bahtera itu mendaratnya di Ararat, di pegunungan Ararat. Itu gunung tinggi. Di daerah Turki kok, seharusnya. Itu gunung tinggi. Jadi Nuh bangun itu di dataran tinggi, tapi bahtera itu mendarat di dataran lebih tinggi. Masalah hidup kita tidak akan membawa kita rendah kalau Tuhan beserta. Kita akan mendarat setelah problema kita lewat, kita akan mendarat di tempat yang lebih tinggi dalam rencana Allah. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Nah itu bukan poinnya yang saya ingin Anda pelajari, itu hanya informasi. Poinnya adalah, Nuh menjadi petani, lalu dia masuk ke bidang perkapalan. Setelah kapal itu sudah selesai fungsi, gak bisa dipakai lagi. Kan gak ada ceritanya, bahtera itu akhirnya ngapung-ngapung di samudera. Karena setelah semua bersih dari air bah, laut tetap lautan yang kita lihat hari ini, tetap lautan. Air yang di daratan itu ada pisah, namanya pantai yang memisahkan. Gak ada terus tiba-tiba, Nuh, yes, air bah sudah surut, keluar cemplung ke samudera kan, Sami Mawon mati lagi. Dia bisa mendarat di gunung. Dan setelah mendarat di gunung, kenapa Tuhan daratkan bahtera itu di gunung ya? Kadang-kadang saya bertanya, apa saya ini terlalu banyak berpikir waktu baca firman? Tapi mungkin itulah pewahyuan dalam jiwa yang membuat saya menggali sesuatu dari Roh Kudus. Kenapa ya kok mendarat di gunung? Mungkin sebagai peringatan ya, untuk waktu ke depan masih ratusan tahun, sekarang bahtera tidak ditemukan. Ya adalah desas-desus sini-sini, sana arkeologis yang menunjukkan tanda-tanda kok bisa ada kayu, gofir di atas gunung yang tinggi segalanya. Di daerah Ararat, ya ada banyak lah, tapi kan kita belum tahu pasti di mana. Tapi kita tahu cerita ini benar karena firman Allah mengatakannya. Dan saya rasa itu mendarat di Ararat untuk menjadi peringatan buat keturunan Nuh. Setelah itu kan Tuhan mempopulasi lagi dunia. Diingatkan, sesuatu yang ditaruh di atas puncak gunung itu akan selalu diingat. Jangan pernah lupa hukuman Allah. Tolong diingat-ingat supaya kita tidak bodoh 2 kali. Kalau kita itu bisa trauma itu sebenarnya dipakai untuk di area yang perlu. Kita harusnya bisa trauma dengan berbuat salah lagi. Anehnya manusia itu sudah bengkok. Yang dia trauma itu yang Tuhan bilang jangan kamu takuti. Tapi yang harusnya dia takuti, dia nggak pernah trauma itu, nggak pernah belajar dari kesalahan, diulang-ulang lagi. Iya itu, gimana toh itu? Dia ditaruh di Ararat situ, ditaruh di tempat tinggi supaya semua orang mengingat bahwa once upon a time, ini bukan dongeng tapi kejadian sungguhan bahwa Tuhan pernah menghukum seluruh dunia karena mereka jahat. Taruh di Ararat.
Tapi sekarang, setelah Nuh keluar dari perahu, udah percuma itu, nggak ada gunanya. Air bah nggak datang 2 kali, Tuhan berjanji lewat pelangi. Jadi, Nuh harus jadi apa loh? Ini yang membuat saya kagum tentang Nuh. Nuh ayat 20 kembali menjadi petani. Ini yang saya sebut humility, cukup humble, tidak ada post power syndrome. Dulu kamu seperti apa? Kira-kira gitulah ya. Dulu kita ini seperti apa? Kecuali dosa ya, hidup lama, jangan kembali ke sana. Kalau kita kembali ke situ namanya perubahannya 360 derajat, itu namanya balik kucing. Kalau 180 derajat nggak akan kembali ke sana lagi. Tapi kalau sesuatu itu bukan hidup lama kita atau dosa, misalnya kita ini apa? Jangan keberatan kalau setelah momennya lewat, kairos Tuhan sudah selesai, tugasmu usai dan diizinkan masih hidup sekian lama di atas muka bumi. Jangan keberatan untuk melepaskan posisi. Let go. Gak apa-apa. Gak usah post power syndrome. Nuh dulu itu bangun kapal kan jadi orang besar. Tapi ketika kapalnya sudah selesai, tidak dipakai Tuhan lagi, dan momennya sudah lewat, Nuh keluar dari Bahtera, jadi petani lagi. Saya kadang-kadang mikir loh, saya pernah ngomong gini sama istri saya, Yang, saya panggil dia sayang. Mungkin berapa istri Anda juga namanya sama. Saya bilang, Yang, kalau aku gak bisa khotbah lagi, kamu masih cinta gak sama aku? Istri saya bilang gini loh, aku dulu kenal kamu tuh, khotbahmu belum bagus. Oh iya, berarti karena kau cintai aku, khotbahku jadi bagus. Ini ngaku-ngaku nih, gak tahu bagus gak, terserah Anda yang menilai. Terus saya bilang, kalau saya tidak bisa khotbah lagi misalnya, atau Tuhan tidak pakai saya dengan cara yang sama lagi, saya tahu Tuhan mengasihi aku, kamu bisa menerima aku kan? Loh, kalau sampai pemakaian Tuhan, nggak akan gitu ya. Pemakaian Tuhan, istri saya bijaksana, pemakaian Tuhan akan terus dalam hidup kita. Tapi kalau sampai kairosnya, awannya itu terangkat, Roh Kudus nggak terangkat, momennya aja. Istri saya berkata gini, kan tambah enak, kita bisa jalan-jalan ke tempat-tempat yang selama ini ditangguhkan, gara-gara kita harus terus berfungsi, harus terus bekerja untuk Tuhan. Tahu nggak, sedikit banyak Anda harusnya merasa bersalah. Saya ini punya bucket list nggak pernah kecapaian, karena Anda. Christmas saya harus di sini, akhir tahun harus di sini, awal tahun di sini. Lah kapan saya perginya? Sana gembala sidang ya, saya ini pegawai negeri kerajaan sorga. Tahun ini rencana saya sih kepingin, apalah nanti nabung lah ya, lihat aurora itu. Lihat apa segala di Eropa, di mana. Saya kira tahun ini saya ngomong sama Pastor Yo. Pastor Yo, saya bilang, gimana nanti gini lah. Saya pancing-pancing nih waktu lagi meeting. Saya rasa tahun ini kita online aja ya, akhir tahun seperti tanggal 31 kemarin itu loh, yang jam 10, kita online aja. Loh jangan kok. Itu jemaat nunggu loh, ada beberapa yang waktu ketemu sama saya bilang, ini 3 tahun gak pernah diadakan. Saya tunggu dari jam berapa gak pulang. Tunggu terus. Ada yang sengaja gak pergi, kenapa? Karena kita mau mendengarkan gembala kita untuk memberi kita rema-rema yang baru dari Tuhan. Kita mau masuk ke tahun baru. Saya bilang dalam hati, ya Bu gitu loh. Nah kapan saya bisa tanggal 31 pergi? Dan jadi akhirnya good newsnya gini, tahun ini dan kapanpun sampai selama Anda butuhkan, I'm here. Saya tidak akan kemana-mana. Udah lama saya nggak white Christmas. Dulu waktu saya sekolah itu white Christmas kalau saya di Kanada. Tanggal 25 putih semuanya. Kalau sini kan putihnya kan pakai apa namanya itu gabus-gabus kan. Saya paling suka white Christmas, tapi nggak bisa. Bayangin kalau saya sekarang ada di Kanada, white Christmas gitu segalanya, saya pasti kangen jemaat. Saya dan istri pasti kangen jemaat. Mendingan kami di sini hot Christmas. Tapi bersama dengan jemaat terkasih daripada salju, tapi dingin di hati. Gini loh. Detik Anda nggak butuh sama saya lagi, I don't mind going back to the early Philip. I don't mind. Detik Tuhan berkata,
Philip, selesai kamu. Aku udah gak memakaimu dengan cara yang sama seperti Charles Finney, pembangun kegerakan rohani itu. Saya rasa I don't mind untuk kembali jadi petani. Saya kembali dengan Alkitab saya dan stabilo saya. Waktu saya zaman sekolah masih kuliah. Gak ada orang kenal. Saya belum sesibuk ini. Saya stabiloi semua Alkitab saya. Yang modelnya kurang lebih ya kayak begini-begini ini. Stabiloan semua ini kayak begini-begini. Sampai anak saya tertawa bilang, Dad, yang distabiloi kok semua katanya. Jadi yang mana yang penting? Semua penting, nak. I don't mind, karena saya dulu suka sekali. Kalau saya tidak jadi pengkhotbah, saya nggak keberatan cuma jadi Bible student lagi. I don't mind. Saya rasa kita semua harus punya itu kalau supaya keluarga kita tuh langgeng nanti kalau kita bisa serah terima jabatan kuasa atau dalam pelayanan. Jangan gini, jangan gitu. Ini yang membuat masalah antar generasi. Belajar dari kesalahan generasi sebelumnya, gini. Makanya di Korea, anak-anak mudanya hilang semua. Masa jadi youth pastor umur 56? Belum bisa percaya sama anak muda. Umur 56 harus jadi youth pastor terus. Jangan ginilah, gak usah gitu. Karena itu kita belajar dari sesuatu, dari Nuh. Belajar dari kebenarannya dulu. Ini orang hebat loh. Dia go back kembali menjadi petani, coba bayangkan. Gak apa-apa loh kita itu gak jadi somebody, itu is okay. Saya dalam hati saya itu, saya itu mengagumi Nuh. Nuh menjadi petani. Dan dia mula-mula membuat kebun anggur. Tidak ada post power syndrome. Ini sebuah pesan buat semua. Bahwa di tahun 2024 ada hal-hal tertentu you need to let go. And trust others. Gak bisa, cekiku gak bisa. Yang gitu terus pemimpinnya, bottleneck-nya mana? Kapan belahnya? Gak bisa, ini belum. Ya kamu kutukin terus mereka gak bisa. Coba kalau Yesus pakai cara gitu, kapan jadinya tuh Petrus? Ujung-ujungnya masih menyangkali 3 kali. Tapi jadi rasul. Coba bayangkan, Thomas tuh yang ragu-ragu, dipercaya Tuhan sampai ke India. Menjadi rasul besar di sana, bawa Injil terdekat ke Asia. Kalau Anda tidak pernah let go ya Tuhan tidak pernah urapi. Jangan jadi bottleneck-nya, jangan jadi sumbatnya. Di Anda terus. Lepas. Kalau kairosmu lewat, let go. Kairosnya orang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Disinilah saya pelajari sesuatu tentang Nuh, betapa hebatnya orang ini. Kalau saya jadi dia mungkin susah. Bangun-bangun gini kan pasti ada spirit of entitlement atau perasaan berkat. Ini batra gua. Enggak, kalau sudah waktu ya sudah waktu. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Nah kita sekarang pelajari dari kesalahannya. Setelah ia minum anggur ayat 21, mabuklah ia. Oh ya ampun, sebelum ini belum ada kebun anggur sebelum pasal 9. Dia yang pertama. Makanya dikatakan di ayat 20, dialah yang mula-mula buat kebun anggur atau vineyard yang hari ini ada di Australia, di Selandia Baru, Eropa, Amerika, California juga ada winery. Bahkan di Bali, tapi kalau Bali mungkin bukan winery-nya karena perlu tempat yang sejuk, tapi bukan pendataran yang terlalu tinggi. Terlalu dingin nggak bisa kecuali ice wine di Kanada. Saya lumayan tahu sedikit-sedikit. Ya, karena kalau di Bali itu lebih ambil bibitnya lalu dikelola. Mungkin kebun anggurnya belum sampai ke sana. China pun mulai membuat wine-wine tertentu. Jadi, tapi dari semua ini, cikal bakal nenek moyang semua winery itu Nuh yang buat. Nah masalahnya, pertanyaannya, ayat 21 kita baca dulu. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Tunggu sebentar, ayat 21. Pertanyaan saya adalah, apakah dia pertama kali cicip anggur? Kok dia pertama cicip langsung mabuk? Saya percaya kalau orang mabuk, itu pertama-tama dia akan merasa pusing dulu. Dia nggak akan terus langsung, ya saya nggak pengalaman soal mabuk, mungkin Anda perlu tanya orang sebelah Anda. Tapi nggak mungkin dia langsung minum mabuk itu. Dia pasti kuat minum dulu untuk mabuk segitu, paham? Kalau orang nggak pernah minum anggur, dia minum sedikit, pasti dia, pertama dia nggak biasa taste-nya karena dia biasa Coca-Cola. Atau dia minum sedikit mungkin dia pusing, lalu dia berkata, wah apa ini? Atau terlalu keras seperti vodka yang 40%. Misalnya. Dan untuk dia bisa minum anggur sampai mabuk telanjang, dia harus kuat minum dulu.
itu dosisnya naik dulu. Nggak mungkin dia minum sekali langsung pusing dulu, dia hindari. Ini pasti dia sudah nikmati sampai dia mabuk begitu. Nah inilah pelajaran berharga. Ketika Nuh hidup di tengah-tengah pemabuk-pemabuk yang dimusnahkan Tuhan, dia sadar. Tapi ketika semuanya itu limpah ruah, karena kebun anggur itu bukan kebutuhan pokok. Dia bukan kebutuhan primer, anggur di sini itu kebutuhan sekunder. Dia bahkan bukan buah yang paling bagus itu kesehatan. Lain cerita kalau Nuh makan papaya. Anggur itu adalah minuman atau barang luxury atau barang mewah untuk hari-hari ria. Jadi kalau semuanya dalam perang, orang nggak beli anggur biasanya. Orang beli beras, orang beli air bersih. Anggur itu untuk masa-masa abundant atau masa-masa dalam kelimpahan. Be careful, belajar dari kesalahan Nuh. Be careful with God's abundant blessing. Karena itu pun kalau Anda tidak tahu mengelola berkatnya, diberkati bisa jadi susah hidupmu. Belajar dari kesalahan. Ada berapa keluarga yang dari keluarga susah dulunya, lalu mereka dibuat berhasil pekerjaannya. Coba lihat ulah anak-anak mereka sekarang di keluarga itu. Jadi bandit-bandit semua itu anak muda. Mana-mana kebut-kebutan, padahal itu mobil papa yang beli. Mau Lamborghini, mau apa. Mau harga 8 miliar itu bukan duitmu. Papanya anak muda itu generasi ke-1. Kerja, dulu sebelumnya engkongnya itu susah. Kalau Anda tidak bisa kelola berkatmu, kutuk tiba. Mendingan gak pernah diberkati dari dulu. Nuh ini limpah ruah, baru masuk kebun anggur. Itu sudah di zaman pesta. Saya rasa dia nggak keluar bahtera langsung, tapi nantinya dia mulai eksperimentasi, buah dikawinkan dengan buah, lalu jadi anggur itu. Dan dia minum sedikit pusing, lama-lama dia lihat kok enak ya jadi candu. Dan dia tahu, nggak ada yang namanya orang jatuh itu semalam, itu selalu progresif, lebih tepatnya regresif. Dia mundurnya itu pelan-pelan. Be careful dengan what you allow. Apa yang kau izinkan. Kompromi itu datangnya dengan gaya erosi. Perlahan-lahan namun jadi. Justru waktu hidup enak, berdoalah. Waktu hidup Anda nyaman, ke gereja. Waktu tahun ini gak ada apa-apa, sujud di kakinya seperti besok pagi. Waktu anak-anak tidak punya lagi kebutuhan, semua disediakan. Suruh mereka melayani, itu suruh pegang kamera. Suruh jadi asyir di luar berkata, shalom, shalom, ajari dari kecil. Nggak gitu nanti besar jadi bandit. Nabrak kanan kiri. Kadang-kadang saya pikir anak orang miskin jauh lebih diberkati loh jadi daripada anak orang kaya. Berkat mereka cuma materi. Tapi nggak semua ya. Anak orang miskin kalau punya mental yang salah, lalu habis itu iri hati apalagi mencuri juga tidak benar. Anak orang kaya kalau diajar benar, disitulah turun-temurun berkat Abraham dipelihara dalam keluarganya. Berkat anak cucu itu ada Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Coba Anda lihat Abraham kalah sama Ishak. Bukan kalah pamornya, Abraham tetap bapak iman. Tapi Ishak lebih gede dari Abraham. Gak lari tuh devisanya. Yakub lebih gede dari Ishak. Gak dikasih pinjaman, Yakub itu lari. Yusuf 0. Baju pun dikasih sumba darah, pura-pura jadi darah kambing. Difitnah sama saudaranya, katanya diterkam oleh binatang buas. Tapi lebih besar lagi, dia beli seluruh Mesir, sampai orang Mesir pun jadi propertinya. Coba bayangkan, Abraham itu pergi sebagai nomaden ke negeri orang. Sampai usia cicit sampai keturun ke cicitnya, itu orang Yahudi turun-temurun warisan tidak hilang. Sampai ke bawah Yusuf, dia bukan nomaden di negeri orang, dia beli negeri orang, dia jadi orang asing tapi jadi tuan. Coba Anda lihat, kalau anak orang berhasil seperti Abraham, dididik dengan benar, berkat Tuhan tidak akan lari dari keluarga itu. Tapi keturunanmu akan jadi berkat bagi dunia katanya, berkat bagi bangsa-bangsa. Saya ingin Anda untuk melihat bukan kaya miskinnya secara harta, mengubah perspektifmu, belajar dari kesalahan Nuh di masa-masa abundant atau di masa-masa dia limpah ruah, dia gak hati-hati. Dia minum sedikit, dan justru di masa-masa dia
Dikelilingi oleh pemabuk, dia sadar. Tapi ketika dia dikelilingi dengan orang sadar, istri anak-anaknya sendiri, mabuk malahan. Pernahkah Anda itu kalau lagi susah itu sungguh-sungguh, tapi nanti kalau lagi happy tiba-tiba jatuh? Berapa banyak di antara kita misalnya retreat, wah mau persiapan, wah tegang sekali pertama kali pimpin pujian atau pelayanan. Disuruh sharing mungkin di kelompok kecil per kamar, wah persiapan, tapi setelah retreat selesai, jatuh di kebiasaan buruk lagi. Be careful with good time. Hati-hati. Itulah sebabnya saya sebagai gembala, saya akan terus menjadikan ini culture kebudayaan gereja ini, baik gak baik waktunya, tutup tahun sungkem. Buka tahun sungkem. Sama Tuhan Yesus. Saya ajari anak-anak saya. Kita bisa memberi dalam kelimpahan. Kita bisa memberi dari kekurangan. Karena kita adalah pemberi. Saya beritahu sama anak-anak saya, namanya Mantova. Semua pemberi. Tidak ada yang mengemis-ngemis. Saya nggak peduli kalau kita jadi pengemis, kita akan menjadi pengemis yang memberi. Bukan pengemis nggak akan memberi. Tapi kita tidak akan pernah ngemis. Kurang tidak apa-apa. Kita mawas diri. Kita akan selalu menjadi pemberi. Itu status. Ajari putra-putrimu. Belajar dari kesalahan ini. Dari kesalahan Nuh. Ketika dia nyaman. Dia tidak jaga. Karena itu minta berkat tidak selalu baik buat kita. Mintalah hati bijaksana itu lebih tepatnya. Karena orang yang memperoleh hati bijaksana memperoleh sesuatu yang lebih berharga daripada emas, perak, dan permata, kata Amsal. Orang yang punya hati bijaksana bisa mengelola kekurangan. Orang yang hatinya bijaksana bisa mengelola kelimpahan. Selama dia bijaksana, dia pengelola di mata Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya harap ini berguna untuk tahun 2024, arah hidupmu, supaya benar di hadapan Tuhan. Setelah ia minum anggur, dia mabuk. Ayat 22, maka Ham, bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya. Lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar sana. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya, maksudnya kemaluan, sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Ada 3 anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet, ini anak kedua. Saya anak kedua, jadi saya baca begini. Maka Ham, anak Kanaan itu, dari 3 anak Nuh, mungkin Ham ini yang paling gemuk, siapa tahu, namanya Ham. Hamburger. Enggak, ini hanya candaan ya. Enggak ada hubungannya. Ham ini adalah anak tengahnya Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Dia bapak Kanaan, dia punya anak namanya Kanaan. Nama Kanaan itu tidak buruk sebenarnya, tapi nanti konotasinya buruk karena kutuk. Maka Ham, bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya. Jadi memang namanya minuman keras itu mesti hati-hati. Kalau di sini ada suka yang lopi segalanya, be careful ya. Memang Alkitab tidak berkata jangan minum anggur. Tapi jangan mabuk karena anggur. Ya. Jangan mencobai dirimu sendiri sampai perbatasan. Jangan. Paulus berkata pada Timotius, kamu minum sedikit anggur karena itu baik buat perutmu. Karena kita nggak relevan sekarang di negeri tropis. Tapi di negeri di mana Paulus dan Timotius melayani itu kadang-kadang winter. Disuruh untuk hangatkan tubuh. Tapi yang namanya dunia minuman keras ini, makanya ada salah satu namanya spirit kan. Gak heran dikasih nama itu. Memang kalau orang minum kebanyakan, dia kan hilang kewarasan. Gak jarang cerita-cerita di tempat-tempat barbar itu mereka berkelahi. Mereka melakukan perkara-perkara bodoh. Dan kali ini telanjang dia. Kelihatan anaknya si Ham. Namun kenapa kalau kelihatan itu salahnya Ham? Mungkin ada yang tanya. Kan salahnya Nuh. Ini bukan hanya dia melihat aurat ayahnya. Tetapi di kalimat berikutnya lalu diceritakannya. Kata diceritakannya ini dalam bahasa Indonesia tidak ada salahnya. Cuman cerita. Dek, lu tahu nggak papa ngapain? Nah itu nggak salah. Tapi kata diceritakan ini dalam bahasa aslinya. He told them delightfully. Beda loh ya. Kalau kita memberikan informasi tepat guna dan tepat alamat pada orang yang bisa berbuat sesuatu tentang itu, Tuhan tidak menganggap itu salah. Karena informasi itu sebagai transmisi atau kita itu transfer informasi untuk berbuat sesuatu. Tapi kalau kita ceritanya itu sambil, lihat orang itu, sambil begitu ekspresi wajahnya, kita menikmati itu,
di mata Tuhan itu bukan diceritakan. Itu digosip ria. Paham ya? Hati-hati loh, Tuhan itu mendengar loh. Orang yang kepo tak perlu, itu bahaya sesuatu. Dan dia cerita, itu dikatakan di Alkitab, di sini diceritakannya itu, he told his brothers delightfully. Karena itu kita perlu belajar sesuatu, perkara-perkara yang menyedihkan, yang menyayat hati Tuhan, don't laugh about it, don't make jokes about it. Jangan buat itu jadi lelucon, jangan ketawa di mana Anda perlu meratapi sesuatu. Saya kalau mendengar orang Kristen salah, hamba Tuhan jatuh, saya itu sedih. Saya tidak akan sembarang cerita, apalagi kalau saya cerita dengan orang yang akan melukai imannya. Orang itu mungkin belum aman dengan Tuhan, apalagi bukan orang seiman. Saya harus hati-hati, karena apa yang saya utarakan itu saya tanggung jawab di depan Tuhan. Karena ayatnya berkata, apa yang mulutmu katakan akan menyeretmu ke pengadilan. Saya harus cerita kalau saya nggak boleh cuci tangan. Masalah dalam gereja, di dalam kekristenan adalah orang itu biasanya, udahlah jangan jamak orang yang diurapi. No, kalau Anda berada di posisi dan Anda perlu beritahu, Anda perlu ngomong sesuatu dan kita perlu arahkan itu dengan benar. Tapi informasi itu kuasa. Karena itu jangan sampai Anda terima telepon, kasih informasi pribadimu. Bisa terjadi pencurian identitas. Don't you know that information is power? Gak percaya, coba beritahu tanggal lahirmu, nomor HP-mu semuanya, nanti jangan heran tiba-tiba ada sesuatu tercuri dari Anda. Makanya itu jangan terus semerta-merta cari, hobinya cari secret. Secret is responsibility. Kalau saya tahu satu secret atau satu rahasia lagi, ada satu lagi pertanggungjawaban saya di depan Tuhan. Nanti ya waktu pembukuan kita suatu hari di akhirat, jemaat masuk dulu ke sorga. Kami pendeta itu ditahan di pintu depan. Karena hitungannya lebih banyak bon-bonnya. Nah, jangan banyak yang mau jadi guru. Lah kenapa kok ada orang itu yang kepo, suka mau tahu. Lalu gunanya apa? Kami para hamba Tuhan siap-siap nanti pada waktu kita mati atau Tuhan datang kembali. Kalau kita hidup-hidup dibawa ke sana. Semua jemaat akan masuk. Halo Pak Yu. Bye. Semua baik kita di sana masih diserap Tuhan dengan semua golongan pendeta. Lalu satu-satu, oke, you know the secret. Kamu apakan dengan rahasia ini? Kamu tahu informasi ini, kamu apain? Kamu bocorkan ya ke ini. Kamu buat satu orang tidak beriman jadi tambah. Akhirnya masuk neraka gara-gara mereka semakin jauh dari Injil dan mereka menghina Injil karenamu. Orang ini yang lemah imannya sekarang kembali ke hidup lama karena kecewa, karena apa yang kamu katakan. Lalu orangnya Messi memang sudah beriman dan sudah aman, tetapi dengan kata-katamu itu dia sempat gelisah berapa hari dan dia sempat mundur dari Kristus. Ya ampun. Karena itu saya tidak akan cerita rahasia orang. Saya juga nggak akan cerita rahasia saya, kecuali memang itu adalah dalam integritas saya, tanggung jawab saya untuk menceritakan pada orang, kepada siapa saya bertanggung jawab. Dan saya tidak akan cari tahu rahasia. Saya beritahu pada Anda, kami ini tahu rahasia orang lebih banyak daripada yang Anda kira. Hati-hati bukan cuma di mimbar, di mana-mana. Hidupmu juga sama. Kita sama-sama debu dan tanah, kita sama-sama kan dihakimi dan diadili. Belajar sesuatu, Ham menceritakan dengan sembrono. Malah dia menikmati itu. Ini yang saya sebut karakter killing. Kena kutuk dia. Tapi nanti kita lihat, kenapa anaknya Kanaan juga kena kutuk? Waduh, yang satu ini smoking, yang satu second hand smoking, yang satu merokok, mengisap, yang satu mengisap asap rokok. Kalau Anda tidak bisa menjaga hati kepahitan, keturunanmu juga akan kepahitan. Yang kena kutuk nanti dua-dua yang mengisap rokoknya dan mengisap asapnya. Karena itu jaga hati dengan segala waspada, semua kehidupan mengalir dari sana itu. Bahkan anak cucumu bergantung dengan itu. Makanya itu kita perlu jaga hati di 2024, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga kita. Untuk orang-orang di sekeliling kita. Saya tunjukkan bahwa Kanaan ikut-ikutan. Kanaan ini bukan tanah, Kanaan ini adalah seorang individu yang menjadi sebuah bangsa, yaitu bangsa Kanaan yang ditumpas oleh Yosua. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, ayat 23. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Ada dua tujuan mereka berjalan mundur, pakai spray atau pakai handuk atau pakai apa atau pakai baju, tutup aurat ayahnya, dibebet begini.
Dua alasan mereka jalan mundur. Satu, mereka sendiri gak mau lihat. See no evil, hear no evil. Ini urusan mama, bukan urusan saya. Gak mungkin kan di budaya timur lalu kita cerita, "Pa, tadi malam aku lihat sesuatu." Gak bisa, paling kita ngomong sama, "Ma, papa begini." Ya kan? Itu bukan. Jadi dia tahu, dia pertama harus selamatkan ayahnya. Ini suatu dosa yang tidak disengaja, tapi kesembronaan dari papanya, ya sudah. Saya percaya itu terjadi peperangan batin di dalam diri mereka masing-masing, Sem dan Yafet. Tapi mereka segera tutup aurat ayahnya. Satu, mereka sendiri gak mau lihat. Dua, mereka gak mau orang lain lihat. Karena Nuh pasti pada saat itu sudah lebih banyak. Keluarganya lebih besar daripada 8. Tutup. Buktinya dia sudah punya cucu tuh, ada Kanaan. Sem pasti punya anak. Yafet juga punya anak. Jadi ditutup. Jadi pada saat kita peperangan batin, kita tetap harus melakukan yang benar. Boleh kita merasakan perang batin, konflik batinnya, tapi jangan lakukan sesuatu secara sengaja yang salah. Karena Tuhan tidak akan pedulikan emosimu saat itu, Tuhan pedulikan keputusanmu. Lalu setelah itu, ayat 24, setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, apakah kakak sama adiknya laporkan ke papanya? Siapa yang memberitahukan kepada Nuh apa yang dilakukan oleh si Ham? Saya tidak tahu ayat 24 tetap misteri, tapi saya rasa kalau Sem dan Yafet bisa melindungi papanya demikian rupa, dia pasti nggak sembarang ngobrol tentang aurat papanya. Pertama, mereka tidak melihat. Tapi kemungkinan besar bisa jadi, ini pakai bahasa modern ya, Nuh waktu sadar dia lihat Instagram, cucunya Kanaan. Cerita, "Lu tahu nggak ya grandpaku?" Di foto buram sedikit karena masih ada keprimanusiaan. "Ini lo tadi malam, gila nggak guys?" Makanya papa dan anak, "Hei Ham, kamu sendiri juga seorang ayah, kok double standar? Kamu mau digituin sama anakmu? Kenapa kamu gituin papamu?" Lalu mungkin, ini bahasa modern tadi, waktu Nuh bangun, lihat itu di Instagramnya, dia kaget terkejut. Terjadi pembicaraan di antara cucunya. Wah, makanya Anda jangan kaget. Yang pertama keluar dari mulut Nuh adalah, berkatalah ia, baca ayat 25, terkutuklah Kanaan. Cucunya ini, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Mungkin papa sama anak, Ham dan Kanaan, kolaborasi. Ya, kolaborasi lewat IG kan juga bisa, collab nih namanya. Tapi si Nuh marah. "Kamu kok bisa begini Ham, mulai hari ini aku kutuki kamu kolesterolan. Jangan makan banyak-banyak Ham. Ini candaan saja, udah malam. Ya, guyon ya. Terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya." Sebentar, di ayat sana saya mau jelaskan. Kanaan baru alami kutuk ini 800 tahun kemudian. Baru 800 tahun kemudian ditumpas Yosua. Jadi antara kutuk diutarakan, kutuk dideklarasikan, dan kutuk dialami, itu ada 800 years. Just because, hanya karena kau lihat orang fasik itu flourish atau berkembang. Hanya karena kau melihat orang yang tidak takut akan Allah seperti beria-ria. Jangan kau kira berkat Allah ada di kepalanya. Dia sudah dikasih tanda untuk dihukum sama Tuhan. Cuman antara dia sekarang sampai hukuman itu mungkin masih ada happy yayanya. Jangan Anda kira kalau hidupmu enak itu berarti Tuhan berkenan. 800 tahun kemudian, seluruh orang Kanaan tumpas. Tapi Sem, Ham, dan Yafet ini jangan diartikan bangsa tertentu. Sem itu bangsa Eropa, langsung nanti bangsa Afrika, jangan gitu. Tidak ada tempat ruang untuk rasisme. Karena sebenarnya dalam sejarah, keturunan Ham, yaitu orang-orang Kanaan, semua sudah punah hari ini.
Antara mereka punahnya kena perang atau kawin campur sudah menjadi blend menjadi bangsa-bangsa sekarang. Ini tidak bisa diartikan secara ras, tapi secara sifat. Ham ini adalah the Near Eastern people zaman dulu. Zaman-zaman dulu itu loh nanti yang muncul-muncul sampai Goliat apa semuanya itu kan dari situ. Ham ini. Near Eastern people orang-orang di daerah East, di daerah timur. Jadi kalau Israel Anda lihat di tanah Kanaan di sana itu, Anda lihat Eastern itu mulai ke arah terus ke atas, ke arah Irak, Iran terus sana. Dan dulu juga ada umat-umat, ada people-people yang sudah extinct, yang sudah punah, tidak ada. Dan mereka semua sudah punah, memang mereka sudah ditumpas dalam sejarah. Habis, ludes. Jadi jangan berkata, kalau gitu aku ras apa? Karena memang ada ras-ras yang dijelaskan. Lihat ayat 26 lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Kanaan memang menjadi tukang rodi sebelum mereka semuanya akhirnya juga tidak ada blending di sejarah dan hilang. Lagi katanya terpujilah Tuhan Allah Sem. Tuhan diberkati lewat keturunan Sem. Diberkati bukan berarti Tuhan terima sesuatu. Kata terpujilah di situ, blessed be the Lord. Anda tahu bahwa hidupmu itu berarti kalau Tuhan dipuji gara-gara Anda. Orang Kristen ya luar biasa. Nah Anda langsung tahu, gak usah cari pengakuan. Tuhan sudah memberimu pengakuan. Kalau orang tidak benar, mengakuimu benar. Kalau orang gak benar mengakuimu sama-sama seperti saya. Lain cerita. Tapi kalau orang yang gak benar, bahkan orang benar pun bisa mengakui bahwa engkau benar. Kalau Tuhan namanya dipuji gara-gara Anda, berarti hidup Anda benar. Orang tidak boleh memuji khotbah kita, pelayanan kita. Orang harus puji hidup kita. Terpujilah Tuhan Allah Sem. Personal. Tapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Ya. Keturunan Sem siapa aja? Nanti kita lihat. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet. Yafet pun diberkati anak bungsunya. Dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Tapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Jadi Kanaan itu menjadi hambanya Sem. Menjadi hambanya Yafet juga. Sebenarnya Sem lebih terutama ya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Setelah salah Tuhan masih ngasih dia kesempatan 350 tahun lagi hidup. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Orang zaman dulu hidup masih lama-lama ya. 950 tahun. Saya nggak mau hidup selama itu nanti jadi beban buat orang lain. Tapi saya jelaskan sedikit sebelum saya selesai. Sem, Ham, dan Yafet. Ham Anda sudah tahu keturunannya apa. Sem itulah turun-temurun orang-orang Yahudi. Israel dari Sem. Turun-turun menurunkan Daud, Yesus, secara rasnya itu di situ. Yafet itu orang-orang Greek dari sana keturunan Yunani dan juga orang-orang Romawi. Jadi sebenarnya orang Eropa, kan zaman dulu belum ada Amerika, Columbus ke situ, itu kan dari Inggris. Ya. Jadi itu dari sana. Termasuk orang-orang Asia, include Middle East, Timur Tengah, Amerika juga semuanya. Jadi banyak keturunan Afrika tentunya semuanya itu dari Yafet. Karena itu dikatakan kalau Sem tidak luas, Sem itu jadi tuan, menjadi pilihan. Yafet itu luas. Makanya sisa seluruh bumi semuanya itu lahiran dari keturunan Nuh. Orang Asia semuanya itu dari Yafet. Kalau orang Asia yang sudah mati namanya Yafat. Wafat ya, sedikit juk-juk ya untuk membuat Anda bangun sampai pukul 2. Sebentar lagi saat teduh di Breakfast with God. Belajar sesuatu, amin. Bapak Ibu Saudara, 3 poin ini lalu kita selesai. Belajar dari kesalahan Nuh apa aja, yang dari kebenaran tidak saya singgung, Anda sudah tahu sendiri. 1, serahkan apapun yang tersisa kepada Tuhan. Ini belajar dari kebenaran Nuh, ini masih kebenarannya. Serahkan apapun yang tersisa kepada Tuhan. Nuh itu loh, serahkan 3 anaknya. Meskipun gagal 1. Nuh itu serahkan apa yang tersisa. Dari situ jadi miliaran manusia. Jangan merasa Anda sudah gagal total. Gak ada namanya gagal total. Selama masih ada hari esok, Tuhan masih punya rencana dalam kehidupanmu. Serahkan semua yang sisa pada Tuhan. Nanti ujungnya tidak sisa-sisa. Tuhan bisa kembangkan bangsa-bangsa dari sisa-sisamu. Asal hatimu sungguh. Hatimu bertobat, hatimu mencari Tuhan. 2, hati-hati dengan jebakan kelimpahan. Mulai belajar dari kesalahan. Nuh salahnya di sini. Jebakan kelimpahan itu be careful. Yang namanya great abundance always comes with great responsibility. Tanggung jawab besar itu mengikuti kelimpahan. 3, bayar harga demi perkenanan Allah.
Tidak gampang kadang-kadang untuk jadi Sem dan Yafet. Dia harus bayar harga konflik batinnya. Belajar dari kebenaran kedua anak Nuh ini. Kita harus bayar harga supaya Allah berkenan. Kasihan sebenarnya si Ham. Gara-gara dia main-main di saat yang tidak tepat. Kutuk turun atasnya, Tuhan tidak berkenan padanya. Wipe out itu semuanya sampai bawah. God's favor is actually greater than wealth. Perkenanan Allah lebih besar daripada harta dunia. Catat 3 hal ini yang kita pelajari hari ini. Semoga Tuhan membuat hidupmu semakin increase dan semakin bertambah dalam kasih karunia. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Roh Kudus yang membantu kita mencerna firman. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Bawalah dengan aman. Bawalah damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa. Kasih mesra dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus. Menyertaimu dari sekarang sampai Tuhan datang. Dalam nama Yesus. Amin. Love you. Good night. Silakan. And there I find you in the mirror.